dengan NIM 20104112330 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas G. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan kembali tentang tema mengolah perbedaan. Nah, langsung saja, apa itu mengolah perbedaan? Disebutkan oleh khilafiyah atau sering diterjemahkan dengan perbedaan merupakan sesuatu yang selalu ada. Nah, niscaya bahkan menjadi fenomena yang dan epik. Yasif Hussein Burhani asal Mesir menyebutkan dua macam perbedaan. Nah, yang pertama agam, yaitu perbedaan kontradiktif yang hukumnya haram, dan yang kedua tanawu, yaitu perbedaan cabang mutastafsir yang hukumnya boleh. Nah, problemnya adalah banyak di antara umat yang tidak tahu mana perbedaan tadu dan mana perbedaan tanawu. Nah, bahkan begitu mudahnya menyalahkan sampai mengkafirkan orang atau kelompok yang berbeda dengannya, padahal itu sekedar perbedaan tanawu yang sebenarnya wajar dan lazim. Nah, dalam dinamika agama dan kehidupan, diriwayatkan pada zaman sahabat agar seseorang yang mungkin karena bertengkar dengan istri anak akhirnya bersumpah tidak memukuli istrinya. Setelah reda emosinya, ternyata ia berhasrat dan ingin mengumpuli istrinya. Nah, namun ia bingung dan ragu tentang kapan waktunya kebolehan untuk bersetubuh kembali setelah sumpah itu. Maka ia mengadu kepada Abu Bakar akan kasusnya. Nah, dan menurut Abu Bakar itu menunjukkan waktu selama-lamanya. Nah, yang artinya sudah tidak boleh bersetubuh lagi dengan istrinya selamanya. Nah, lalu ia tidak puas dan mengadu pada Umar bin Khattab. Ternyata Umar berpendapat bahwa itu artinya selama 40 tahun. Utsman mengatakan itu selama 1 tahun. Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib menyatakan itu selama sehari semalam. Pria itu akhirnya mengadu perbedaan pendapat para sahabat itu pada Rasulullah. Betapa luar biasanya respon dan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap dinamika perbedaan dan penafsiran pemahaman keagamaan para sahabatnya. Kisah khilafiyah para sahabat tersebut memberi kita ilustrasi solusi. Nah, contohnya yang pertama, melakukan klarifikasi seperti Nabi mengklarifikasi argumen semua sahabatnya yang berbeda itu. Klarifikasi di era media sosial saat ini yang penuh berita hoax amatlah penting untuk menjaga ketentraman dan kedamaian. Berita hoax yang tidak diklarifikasi akan menimbulkan kerugian terutama bagi yang tersudutkan. Nah, yang kedua, bertoleransi dan menghargai perbedaan. Sikap toleransi dan penghargaan Nabi Ahmad tidak terhadap 4 sahabat yang berbeda. Padahal jika Nabi mau tentu bisa juga mengeluarkan pendapat perbandingan, lantas dikatakan sebagai wahyu yang akan menghapus semua perbedaan itu. Namun tidak terjadi karena itu merupakan arogansi pemikiran ulama 4 mazhab yang amat terkenal sungguh berbeda pendapat mereka. Nah, namun amat toleransi antara satu dengan yang lain karena hakikatnya mereka bukanlah yang maha besar, bukan yang maha benar, dan tidak merasa yang paling benar. Mereka hanyalah sedang berikhtiar terhadap sesuatu. Ikhtiar adalah proses memahami dan berjuang keras untuk memahami sehingga melahirkan produk pemahaman yang terakhir. Yang ketiga, Nabi memberi apresiasi dengan mengungkapkan bahwa sahabat-sahabatnya seperti bintang yang bercahaya
Nah, perbedaan yang ada akan justru indah jika masing-masing saling memberi apresiasi, bukannya saling mencaci dan memaki atas pendapat yang berbeda adalah bentuk kebodohan. Pendapat yang berbeda. Nah, bentuk kebodohan memberi apresiasi justru merupakan kedewasaan dan kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.